ke grup WA kalian gitu. Nanti juga akan Ibu masukkan ke grup WCR kelas. Di sini ada 2 ibu guru PPL ya, ibu guru muda yang baru datang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya kebetulan umurnya nggak jauh beda sama ibu ya. Kita masih seumuran, beda tahunnya beda puluhan. Oke, nanti ibu akan kasih waktu buat memperkenalkan pada Bu Vira sama Bu Samia gitu. Sebelumnya coba suara ibu kedengeran anak-anak? Kedengeran. Kedengeran. Iya, Bu. Ada suaranya. Ada, oke. Pokoknya kalau ada kendala kalian bilang aja. Yang bisa dibuka kameranya silakan dibuka, yang siap. Karena ini direkam ya dari awal sampai akhir. Nanti jangan jadikan laporan kita seperti biasa. Nanti rekamannya akan di-share ke teman-teman kalian. Yang bisa dibuka kameranya tolong dibuka. Yang belum pakai kerudung, kerudung dulu. Yang belum mandi tidak ada masalah. Ibu juga belum mandi ya. Oke. Mangga Ibu persilakan buat Bu Samia sama Bu Vira memperkenalkan diri. Silakan buat Bu Samia dulu, Ibu kasih waktu untuk perkenalan. Mangga Bu Samia. Baik, perkenalkan nama saya Samia Siti Marsia dari Universitas Pendidikan Indonesia, prodinya Pendidikan Fisika. Asalnya dari Tasik. Asalnya dari Tasik. Tinggalnya di mana alamatnya? Tinggalnya di Sersan Bajuri di Gang Al-Ikhlas. Kameranya nyalain. Bu Samia kameranya nyalain biar anak-anak bisa lihat Bu Samia, Bu Vira ya. Selalu on kameranya ya. Iya, Ibu. Nah. Gitu. Ada yang mau tanyakan anak-anak buat Bu Samia? Sudah cukup perkenalannya? Halo, pada kemana ini? Halo, anak-anak. Iya, Bu. Nah, gitu atuh. Kata Ibu buka kameranya deh biar Ibu bisa lihat. Nggak apa-apa, kalian mau sambil sarapan, mau sambil minum, sok buka kameranya. Oke. Biar Bu Samia sama Bu Vira bisa kenal sama kalian ya. Karena mulai dari sekarang sampai nanti akhir semester itu akan mengajar kalian. Jadi akan mendampingi Ibu mengajar kalian di kelas gitu ya. Ayo buka kameranya biar saling mengenal ya. Karena kita kan tidak tatap muka. Jadi tatap mukanya di sini. Oke. Aliara, Selina buka kameranya, Lintang semuanya, Azkia, Randi, Zen. Kalau ada yang bermasalah dengan buka kamera di chat aja, bilang ya. Baik, Bu Samia, terima kasih sudah memperkenalkan. Kemudian yang kedua sekarang Bu Vira, Ibu persilahkan. Mangga Bu Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Dinul Islamia, biasa dipanggil Vira, dari Prodi Fisika Universitas Pendidikan Indonesia, angkatan 2017. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, udah. Alamatnya di mana tinggalnya Bu Vira? Siapa tahu ada tetanggaan nih sama anak-anak. Aslinya tinggal di Bypass, Soekarno-Hatta, tapi ngekos juga di Sersan Bajuri. Oh, ngekos juga di Sersan Bajuri itu kan deket. Karena di sini anak-anak SMP 12 itu banyak yang rumahnya daerah Gerlong ya. Gerlong, Ledeng gitu seputaran yang dekat-dekat di sini. Oke, baik. Anak-anak, kenapa hari ini Ibu pengen kalian buka kamera? Karena ini adalah pertama kali bertemu dengan Ibu Samia dan Bu Vira ya, biar saling mengenal gitu.
Ayo anak-anak, kita belajar sekarang di PJJ kali ini. Ibu masih akan pendalaman materi lagi. Karena di minggu ini kita masih tes model ya. Sampai tanggal 27 Februari nanti. Di minggu ini kita masih tes model. Jadi masih tentang apa ada kendala ataupun misalkan seperti minggu lalu kan ada Bu saya ikannya mati dan sebagainya gitu, berbagai kendala itu di minggu-minggu ini gitu. Tapi sebelumnya Ibu pengen memaparkan pendalaman materi dulu. Kalau minggu lalu kita kan sudah belajar tentang pencemaran ya, betul? Halo. Betul. Mm-mm. Nah ini ya, sebelum kita mulai, Ibu mau ini dulu membaca aturan dulu ketika Ibu sedang menjelaskan kalian pahami ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan kalian catat dulu. Nanti boleh kalian di sesi tanya jawab ya. Kita bertanya jawab. Nanti yang bertanya, yang menjawab seperti biasa Ibu kasih poin 1 ya. Jadi jangan ketika gumit ini kamu nggak mendapatkan hasil ya. Selain mendapatkan hasil ilmu, bisa juga berkonsultasi, kamu juga bisa mendapatkan poin tambahan, gitu ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Ayo semangat, semangat. Meskipun belum mandi harus semangat ya. Ibu kalau tidak gumit nih, Ibu udah goes nih pagi-pagi. Ya, kalian harus semangat. Kalian masih muda. Yuk, buka kameranya. Ibu pengen sekarang, pokoknya hari ini buka kamera. Ya. Biasanya enggak seperti ini, tapi untuk hari ini Ibu minta kalian buka kamera. Karena sekarang perkenalan dengan ibu baru, ibu guru PPL ya, Bu Samia sama Bu Fira. Yang akan mengajar di kalian di kelas itu adalah Bu Samia. Ya, mana Bu Samia? Ini, Bu. Nah, kalian akan belajar nanti dengan Bu Samia. Konsultasi di grup dan sebagainya bisa dengan Bu Samia ya. Oke, Bu Fira sudah siap? Presentasi tampilin. Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran, tapi sebelumnya Ibu akan mengulang yang minggu lalu ya. Apa ya, kalian masih ingat apa itu pencemaran? Yo, siapa yang bisa jawab? Minggu lalu Ibu sudah ngejelasin tentang pencemaran. Apa itu pencemaran? Hello? Ayo cepat, waktu kita cuma setengah jam nih. Bentar lagi mau selesai. Masih ingat pencemaran? Minggu lalu ada yang kendala sampai ikannya mati. Mini akuariumnya. Gara-gara apa? Gara-gara pencemaran. Ayo, masih ingat? Lupa, Bu. Lupa? Tuh ya, Bu Samia sama Bu Pira ini anak-anak masih usia 13 tahun. Itu sudah pelupa. Ya, harusnya diingat ya. Kalian itu kalau lagi belajar, bayangin ketika kalian sedang membaca WA atau pesan. Kalau kamu dapat pesan nih dari teman-teman, cerita begini, si Lintang mah kerjaannya gini. Oh, nanti teh kamu menceritakan lagi ke orang lain bisa. Nah, ketika belajar tuh harus bisa seperti itu ya. Kalian harus mengerti, harus dipahami. Jangan dijadikan alasan PJJ online menjadi alasan kalian tidak mengerti materi. Ya. Jadi buku paket kan sudah kalian pegang semuanya. Jadi kalian sudah bisa membuka buku paket. Ayo ada yang bisa? Ada yang masih ingat apa itu pencemaran? Masa sih nggak tahu pencemaran? Anak SD aja bisa. Apa itu pencemaran? Seperti apa? Contohnya pencemaran. Kalau di mini akuarium kalian seperti apa contohnya pencemaran? Pencemaran air, Bu. Pencemaran air. Jadi seperti apa airnya ketika Airnya tercemar? jadi kotor gitu, Bu. Airnya bau. Airnya jadi kotor. Selina ya. Oke, Selina catat ya Bu Samia, dapat poin. Airnya jadi bau. Siapa tadi yang bilang airnya jadi bau? Fardana, Bu. Fardana. Oke, Fardana poin 1.
Jadi airnya jadi kotor, airnya jadi bau, sehingga ikannya menjadi tidak nyaman hidup di dalam mini akuariumnya ya, dan akhirnya ikannya mati. Itu salah satu contoh dari eh, pencemaran air. Nah, minggu lalu Ibu sudah ngejelasin tentang pencemaran air dan udara ya, gitu. Nah, sekarang akan Ibu tayangkan presentasi tentang pencemaran tanah. Bisa, Bu Pira? Sama Bu Pencemaran Samia, tanah. Bu, share screen ya. Oh, Bu Samia. Mana Bu Samia? Mungkin ada kendala. Pencemaran tanah, sebelum Ibu sharekan PPT-nya, kira-kira pencemaran tanah seperti apa sih? Kan semester lalu kita PJJ juga ya, PJJ kewirausahaan, tapi kita menanam tanaman. Apakah tanaman yang kalian tanam itu ada yang terkendala karena pencemaran tanah? Halo? Ada yang tahu seperti apa pencemaran tanah? Tanahnya jadi tidak subur, Bu. Hel- Tanahnya jadi tidak subur, Galuh. Poin 1. Tanahnya jadi tidak subur karena adanya pencemaran. Akibatnya tanah jadi tidak subur karena ada pencemaran. Penyebabnya kira-kira apa ya? Tanah itu bisa tidak jadi subur. Akibat dari tanah tidak subur, akibat dari pencemaran itu sehingga tanahnya jadi tidak subur. Kira-kira pencemarannya seperti apa contohnya? Bisa dari apa saja? Yuk, yang bisa jawab. Gara-gara apa tanahnya jadi tidak subur? Tanahnya penuh sampah, Bu. Kekurangan zat Halo, hara, Bu. siapa yang bisa jawab? Tanahnya Terlalu banyak banyak sampah. Siapa penggunaan ini? pupuk Mustika. ini, Bu, buatan. Tanahnya terkena zat hara. Siapa itu? Fardana lagi, Bu. Kena limbah, Terlalu Bu. banyak apa? Terlalu banyak pakai pupuk Pardana. buatan. Terlalu banyak apa? Terlalu banyak pakai pupuk buatan. Kena limbah. Pinter ya. Tuh sebetulnya kalian itu sebetulnya pada tahu, cuman apa Naldo? Coba. Naldo mau jawab apa? Kurangnya rongga Halo. Jangan malu-malu ya, harus berani, harus berani. kurangnya rongga mineral tanah yang rendah, Bu. Bisa ya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ini PPT-nya sudah ada ya, Bu Samia. Iya, Ibu. Nih, pencemaran tanah. Halo, Bu Samia. Iya, Ibu. Ini bisa diperbesar lagi tampilannya? Di zoom, diperbesar. Anak-anak kelihatan nggak? Sudah ada belum? Udah, Bu. Pencemaran tanah anak-anak sudah ada? Udah ada, Bu. Udah. Oke. Pencemaran tanah. Di sini ada beberapa faktor ya penyebab pencemaran tanah. Ada dampak pencemaran tanah dan juga ada cara penanggulangannya seperti apa gitu ya. Oke, next. Halo, Bu Samia. Susah ya kalau begini ya. Pencemaran tanah, faktor penyebabnya kira-kira apa anak-anak pencemaran tanah? Tadi yang sudah disebutin ya. Akibat daripada limbah, terus apalagi tadi? Ada unsur hara, apalagi? Kurang jelas ya. Nih, limbah. Anak-anak jelas nggak nih tulisannya? Enggak, Bu. Buram. Buram, Bu. Halo. Halo? Tulisannya jelas nggak?
Udah jelas sekarang, Bu. Jelas? Oke, tulisannya bisa kebaca ya. Oke, di sini yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik itu berasal dari daerah seperti pemukiman yang padat penduduk, ya, para pedagang atau tempat usaha, biasanya di pasar ya. Kebetulan kalau ibu kan rumah di daerah Pasar Sederhana nih, deket pasar. Kalau pagi-pagi ketika ke pasar itu, waduh, kadang suka bau gitu, mabak bau sampah. Apalagi ketika sampahnya sedang diangkut itu, bau sekali ya. Nah, itu adalah salah satu contoh limbah domestik. Kayak di tempat wisata gitu ya. Tempat wisata kalau para pengunjungnya tidak disiplin gitu, itu akan menimbulkan banyak timbunan sampah. Di sini ada sampah itu ada sampah yang padat, contohnya berupa senyawa organik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan. Makanya kalian waktu di SD pasti sudah belajar ya, memisahkan sampah. Ada sampah organik dan anorganik. Kalau tidak salah minggu lalu Ibu sudah bahas ini juga ya. Gitu. Ada anorganik dan organik. Siapa yang tahu bedanya sampah organik dan anorganik? Yo, poin 2 nih. Catat Bu Samia, yang menjawab dapat poin 2. Sampah Yo, organik siapa yang yang bisa jawab? dapat membusuk, Bu. dapat didaur ulang, Bu. Sebutin nama Galuh ya tadi ya yang menjawab ya pertama. Halo, Galuh? Ya, Bu. Nah, apa Galuh? Sampah organik itu Perbedaannya? yang bisa membusuk. Kalau anorganik yang membusuknya lama. Oke, bagus. Ada yang lain? Jawabannya ada yang berbeda? Yo, sebutin Selin, nama Bu. sama kelas. Selin, apa Selin? Kalau sampah organik dapat didaur ulang. Mm-mm. Kalau anorganik? Kalau organik tidak bisa didaur ulang. Kalau sampah anorganik bisa didaur ulang, kalau sampah organik tidak bisa didaur ulang. Oke, bagus. Ada lagi yang berbeda jawabannya? Selin poin 2 sama Galuh poin 2. Terus ada lagi yang lain? Udah menyerah nih. Ya, dua-duanya jawabannya betul ya. Itu bahkan ketika di rumah itu kita harus bisa memisahkan gitu. Ada sampah organik dan anorganik. Itu ada 2 tempat. Kalau yang organik itu bisa kita jadikan sebagai pupuk ya. Bisa kita gunakan sebagai pupuk. Ada banyak pengolahan berbagai cara ya sampah organik itu. Contohnya sampah organik itu contohnya dari apa saja? Sampah apa tuh? Sisa-sisa makanan ya. Makanan. Iya, sisa-sisa makanan, nasi yang sudah tidak habis gitu, makanan yang sudah busuk itu disatukan. Kalau anorganik contohnya plastik kayak gitu ya. Tuh. Ya, Bu. Nah, nih limbah dapat dibedakan menjadi 2 limbah industri itu. Ada limbah padat, ada limbah cair. Limbah padat contohnya buangan industri, contohnya yang berupa lumpur gitu ya. Atau misalkan bubur dari contoh proses pengolahan. Di sini contohnya seperti pabrik kertas atau rayon, tuh ada gambarnya. Kelihatan di PPT-nya? Ya, kemudian ada limbah cair. Limbah cair itu adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Contohnya pada industri-industri kimia. Next. Oke, next Bu Samia. Limbah industri. Oke, udah ini. Kalau di rumah kalian itu kira-kira ada limbah nggak dari rumah kalian? Ada nggak? Limbah deterjen paling, Bu. Limbah deterjen, betul. Ya, kalau misalkan di rumahnya punya kolam, kemudian mengalirkan limbah deterjennya ke kolam, apa yang akan terjadi dengan ikan kalian? Mati, Bu.
Mati, betul. Nah, sekarang di pemeliharaan mini akuarium itu kita harus mencuci ya. Kemarin minggu lalu sudah dibahas kan bagaimana cara pemeliharaannya, perawatannya. Nah, katanya ke minggu lalu juga ada yang bilang, Bu, katanya harus dicuci, misalkan dicuci pakai deterjen atau kerikilnya dicuci pakai deterjen itu boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Hello, Suara ibu tadi jawab. putus-putus, Bu. Iya, Bu, Oh, suara ibu putus-putus. Oke, ibu ulang lagi. Kalau di mini akuarium itu kan botolnya harus dibersihkan tuh. Misalkan 3 hari sekali ya, atau 1 minggu sekali. Apakah membersihkannya boleh menggunakan deterjen? Kalau Jelas nggak pendapat suara saya ibu? sih enggak, Bu. Kenapa enggak, Pardana? Kenapa tidak boleh pakai deterjen? Nanti ikannya mati. Nanti ikannya mati. Oke. Seandainya dicuci menggunakan deterjen, kemudian dibilas lagi sampai bersih dan dikeringkan, apakah itu boleh? Boleh itu, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Betul ya. Tadi yang tidak boleh itu kalau membersihkannya kita tidak bersih ya. Jadi kalian boleh tuh si ikannya diambil dulu, dipindahin dulu tempatnya, kemudian tanamannya juga dipindahin dulu, kemudian kerikilnya dicuci dulu ya. Kalau misalkan kerikil mau pakai deterjen itu nyucinya memang harus benar-benar bersih gitu ya. Harus berkali-kali baru si deterjennya hilang gitu. Jadi botolnya juga dicuci itu otomatis jadi bersih kembali. Tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti ikannya terlalu mabok ya, sering dipindahin ke sana ke sini dipindah-pindah gitu. Paling kira-kira kalau mencuci seperti itu seminggu berapa kali tuh mini akuariumnya? Apakah cukup seminggu sekali atau melihat kondisi kalau airnya sudah tercemar? Kondisi Kalau saya Lihat kondisi, Bu. Lihat kondisi. Kalau Galuh sama ini yang jawab hanya Galuh, Fardana, Selin, Muhammad siapa ini? Yang lainnya kemana nih? Jawab ya, Mustika, Aliara, Kiza dan sebagainya. Jadi kira-kira bisa melihat kalau airnya sudah tercemar gitu. Iya, Bu. iya, Bu, kalau airnya udah keruh. Oke, kalau airnya sudah keruh, baru kalian bersihkan. Berarti artinya ikannya sudah di lingkungan air yang tercemar baru dibersihkan gitu. Kayak gini. Kalau kalian di rumah nih ya, di rumah membuang sampah itu ketika sampah masih sedikit atau ketika sampah sudah banyak sekali di rumah tuh sudah bertumpuk. Misalkan biasanya sampah itu 1 hari itu 2 kresek atau kalian mau membuangnya ketika sudah 1 minggu sudah 10 kresek misalkan. Pilih mana? Nyaman mana buat kalian? Sehari 2 kresek, Bu. Sehari 2 kresek, Bu. Sehari 2 kresek. Apa bedanya dengan ikan? Ya, ikan itu apa harus menunggu airnya keruh dulu baru dicuci? Atau kalian sudah menjadwalkan, aku mau seminggu sekali aja mencucinya atau 2 minggu sekali gitu. Meskipun airnya masih bening. Pilih mana? Ngikutin Yang jadwal. seminggu sekali, Bu. Nah, Mencucinya seminggu ngikutin. sekali, Bu. Iya betul, ngikutin jadwal ya. Kan dari awal kalian sudah membuat jadwalnya ya, sudah membuat jadwal perawatan dan pemeliharaan. Jadi kalian harus konsisten, harus ngikutin jadwal tersebut. Kalau misalkan kalian membuat jadwalnya, Bu, udah saya mau mencucinya tiap hari. Jadi ngikutin jadwalnya tiap hari meskipun si ikannya sudah oleng, bahkan ikannya sudah mati ya. Nah, jangan. Jadi kalau misalkan seperti itu nanti kalian ubah tuh jadwalnya. Aku tidak jadi nih jadwalnya yang ini ternyata jadwalnya itu harus seminggu sekali saja sudah cukup gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dampaknya dari pencemaran tanah itu?
Di sini ada dampak bagi manusia, ada bagi pertanian, ya, ada bagi ekosistem. Ada 3 contoh dampak-dampaknya. Bagi manusia bisa sakit kepala, pusing, letih. Kemudian bisa juga kerusakan ginjal, gangguan saraf, kerusakan otak, kematian. Kenapa bisa begitu? Coba kalian bayangkan, rumah kalian kalau dekat TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang akan kalian rasakan kira-kira? Bau, Bu. Mual-mual. Bau ya, bau mual gitu, pusing. Itu pasti. Nah, itu salah satu contoh dampak. Contohnya dampak pencemaran tanah di lingkungan kalian. Contohnya nih ya, kalian itu di rumah tuh punya taman meskipun sedikit, tapi si tanahnya tercemar karena ketika kalian orang tua kalian atau siapapun yang di rumah itu ketika habis mencuci, misalkan membuang deterjennya sembarangan ke tanah atau misalkan membuang sampahnya sembarangan ke tanah, tidak diproses gitu ya. Kan kalau sampah organik itu bisa jadi pupuk tapi harus diproses dulu gitu ya. Nah, ketika sembarangan sehingga airnya tercemar, tanahnya tercemar, tanamannya itu akan malah akan jadi mati ya gitu. Terus tanahnya juga akan jadi bau dan sebagainya sehingga berdampak pada kehidupan kita sendiri. Kemudian dampak bagi pertanian, contohnya perubahan metabolisme tanaman yang akhirnya dapat menurunkan hasil pertanian gitu ya. Kemudian bagi ekosistem, berbahan kimia tanah, contohnya bahan kimia beracun, akibatnya dapat memusnahkan beberapa spesies di rantai makanan tersebut. Oke, next. Udah selesai ini, Bu Samia? Satu lagi, Ibu. Oke. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Supaya tidak terjadi pencemaran tanah. Di sini ada remediasi. Apa sih itu remediasi? Yang kalian tahu itu adalah remedial ya? Bu, yang saya tahu mah ada remedial karena saya sering di remedial gitu nilainya. Nah, di sini ada remediasi. Remediasi itu adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar gitu. Ada yang pertama pembersihan on-site atau in situ, yaitu pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih mudah dan murah dan bisa kita lakukan dengan cara yang sangat mudah gitu ya. Kalau di rumah lihat nih di tanah di pot itu, oh ini kira-kira ibu juga punya nih pohon anggrek, kemudian di pot itu ternyata dijadikan hunian oleh si semut gitu sehingga semut itu banyak sekali keluar masuk ke dalam pot. Nah, itu kan akhirnya tanahnya tercemar, akhirnya pohon anggreknya dia jadi punung, tidak berbunga lagi. Waduh, udah lama banget ini anggrek tidak berbunga. Dan akhirnya sama ibu dikeluarin, dibersihkan dulu akarnya dan sebagainya, baru dipindahin, ibu nanam lagi. Alhamdulillah, akhirnya bisa berbunga kembali gitu ya. Itu karena tanahnya tercemar. Nah, kita bisa membersihkan ya. Kemudian yang kedua di sini pembersihan off-site. Contohnya penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Ini kalau di pertanian ya. Kalau di pertanian. Oke, next. Udah selesai? Yang bioremediasinya, Ibu. Oke. Ini yang pertama remediasi, kemudian ada yang kedua bioremediasi. Apa sih bioremediasi? Di sini ada bionya ya. Oke, bioremediasi itu adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi menggunakan jamur dan bakteri. Jadi dengan sendirinya itu akan membersihkan dari pencemaran tanah tersebut. Di sini bertujuan untuk memecahkan pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau jadi tidak beracun. Jelas suara ibu putus-putus tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jadi anak-anak apa bedanya? Remediasi dengan bioremediasi. Oke, Cung, coba. Siapa yang mau? Lambaikan tangan. Oke, ini Galuh apa Galuh?
Kalau bioremediasi mah pakai mikroorganisme. Kalau remediasi Kalau remediasi dengan menggunakan alat, Bu. dengan menggunakan alat. Tanahnya dibiarin aja gitu. Kan kalau di Mm-mm. bioremediasi mah biar nggak beracun atau kurang beracun. Oke, Galuh. Kasih poin 1. Ada yang lain jawabannya? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Yo, siapa lagi? Atau semuanya sama jawabannya? Sama, Bu. Sama. Nggak ada beda? Muhammad. Apa ini Muhammad? Ya. Kalau remediasi tadi adalah kita tinggal membersihkannya sendiri ya. Gampang. Tinggal permukaan tanahnya kita bersihkan gitu ya. Seperti yang tadi Ibu bilang. Kemudian kalau bioremediasi itu bisa menggunakan mikroorganisme atau bakteri. Jadi otomatis bisa bersih sendiri gitu ya. Nah itu. Oke, materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Kalau masih bingung nanti ini materinya di-share ya sama Bu Samia di GCR sama di grup kelas. Ada yang mau tanyakan dulu? Coba, siapa yang mau konsultasi? Masih ada waktu. Alah, sudah lebih nih. Ibu kasih waktu 5 menit. Ada yang mau konsultasi tentang mini akuariumnya? Ada yang terjadi pencemaran lagi, pencemaran airnya? Atau pencemaran pasirnya? Hello? Ada yang mati lagi nggak ikannya? Suara Ibu kedengaran? Iya, Bu. Suaranya kedengeran. Kedengaran, oke. Haidir, Ibu minta Haidir Irsad. Halo Haidir Irsad. Apa Bu? Nah, ada kendala yang Haidir mini akuariumnya? Apa Bu? Putus-putus. Putus-putus. Yang punya Haidir mini akuariumnya ada kendala tidak? Ada Bu. Apa? Kendalanya apa? Kendalanya itu susah ngebersihin. Susah ngebersihin. Kenapa susah? Model desain mini akuariumnya seperti apa? Coba buka kameranya bisa nggak? Diliatin nggak ke Ibu mini akuariumnya? Ya Bu. Sok buka kameranya. Biar teman-temannya bisa melihat. Halo Haidir. Haidir tidur ya? Haidir? Ini Bu. Mana? Oke, mana lihat mini akuariumnya seperti apa desainnya? Ini Bu. Kurang jauh ya, kurang jauh. Itu terlalu dekat. Oke, itu dari bekas toples ya? Ya. Susahnya apa cara membersihkannya? Susahnya seperti apa? Susahnya itu Bu kalau ngeluarin ini Ikan. namanya itu suka itu Bu, suka layu. Oh, bunganya suka layu. Ini pakai tanamannya apa? Tanaman itu Bu kayak rumput. Kayak rumput. Oke. Ini ikannya satu, Ya. cupang. Oke, ikan cupang. Nah, ini kan bentuknya toples nih. Nah, sebetulnya cara mencucinya itu tinggal keluarin tanamannya, tinggal disimpan aja di air dulu, nggak apa-apa, nggak akan layu udah sebentar. Ibu juga sama, Ibu punya di rumah ya.
Ibu juga punya di rumah. Jadi kalian ketika mengeluarin tanamannya, kalian masukin ke air juga, siapin baskom aja. Baskom atau ember. Kemudian tanamannya kalian pindahin dulu ke ember sama ikannya. Kemudian pasirnya itu kamu pakai saringan aja. Di rumah pasti orang tua punya saringan ya, punya saringan. Saringan yang biasa suka dipakai itu yang buat saringan jus atau apa, buat saringan santan kelapa boleh dipakai ya, asal cuci dulu. Itu bisa dibersihkan, kemudian toplesnya tinggal cuci aja. Gampang, Haidir. Ya. Iya, Bu. Makasih. Nah, meskipun ikannya cupang, kan ikan cupang itu termasuk kuat ya. Ikan cupang itu termasuk kuat. Tapi kan kita tetap harus menyayanginya. Meskipun ikannya kuat, jangan dibiarkan diam di air yang sudah tercemar gitu ya. Tempatnya yang kotor. Kayak contoh aja kalian tinggal di kamar, kalau kamarnya berantakan, kotor, nyaman enggak? Enggak kan? Enggak, Bu. Nah, seperti itu ya. Oke, Haidir, terima kasih Haidir. Lanjutkan Bu. ya. Waalaikumsalam. Jangan patah semangat. Bagaimana caranya? Pokoknya harus mengikuti jadwal perawatan. Harus mengikuti. Pardana, coba Pardana lihat Pardana. Tadi Bu ngelihat Pardana menampilkan. Kayak gini. Oke. Itu dari apa tempatnya? Tempatnya dari Bekas- toples. Dari toples. Belum Pardana dibersihin ikannya kan? udah berapa hari itu sebenarnya sudah kuning begitu airnya? Udah seminggu. Udah seminggu. Memang jadwal Pardana seminggu sekali membersihkannya. Iya, Bu. Oh, pantesan. Nah, kalau misalkan Hari ini mau dibersihin. hari ini mau dibersihkan, oke. Kalau misal itu udah bau pasti airnya ya. Iya, Bu, bau. Iya, nah berarti kalau seminggu sekali seperti ini airnya, kamu jangan seminggu sekali, misalkan 4 hari sekali ya tuh ya, 4 hari sekali. Cara membersihkannya suka pakai selang tidak? Enggak. Nah, kalau mau mudah ya, kalau mau mudah, cara membersihkannya boleh pakai selang kecil. Si selangnya dimasukkan ke dalam, kemudian kita sedot dulu. Kalau udah kelihatan turun airnya, kita lepasin gitu. Jadi nanti airnya keluar. Selangnya bisa nyedot kotoran-kotoran yang ada di bawah di batu-batu ya. Asal kalian si selangnya lebih kecil dari batu tersebut gitu. Kalau misalkan pakai pasir, kalian jangan terlalu dekat ke pasir karena nanti pasirnya kesedot. Nah, itu bersihkan, ambil airnya. Nanti kalau sisakan sedikit airnya untuk ikan, baru kalian kasihin lagi, masukin lagi air yang baru gitu ya. Itu menguras. Itu menguras. Kalau membersihkannya boleh dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terserah keperluan gitu ya. Itu udah bagus Pardana. Sebelum berakhir, ada lagi yang mau dikonsultasi? Udah ya? Udah cukup? Halo? Sudah, Bu. Udah. Oke. Karena ini udah jadwal matematika ya. Kasihan. Nanti takutnya ada gumit matematika. Oke, sampai sini udah selesai ya gumit untuk hari ini. Konsultasinya masih berjalan terus ya. Kalian jangan sepi di grup. Kalau ada masalah apapun kalian obrolkan di grup ya. Obrolkan di grup. Kenapa di grup? Biar nanti kalau ibu guru belum jawab, teman kamu yang tahu jawabannya bisa menjawab, mewakilkan gitu ya. Terus teman kalian jadi bisa tahu, oh ternyata kalau ada masalah ini tuh jawabannya harus seperti ini gitu ya. Nah, ternyata kan ketika barusan Ibu tanya ada masalah, alhamdulillah barusan Pardana sama tadi siapa bisa memperlihatkan gitu. Oh, ternyata kendalanya begini begini gitu. Ya, karena ini proyek ini sampai akhir Maret gimana caranya supaya ikannya tidak mati gitu ya dan sebagainya. Oke, cukup sampai di sini ya. Next, untuk selanjutnya nanti yang akan membimbing kalian di WA Group, akan membimbing kalian di Gumit, di GCR, nanti sama Ibu Samia. Bu Samia, ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup saja. Oke. Tapi jangan lupa diisi presensinya. Oh, sudah ada. Di chat sudah ada presensinya. Sudah, Ibu.
Oke. Kalian isi presensi untuk kehadiran Gumit ya. Sudah ada di chat. Kalau presensi yang biasa dari sekolah itu selalu isi ya tiap hari ya. Ya, Bu. Linknya selalu diisiin. Ya, ini hanya presensi untuk Gumit saja. Oke. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Halo. Udah, Bu. Udah, cukup ya. Cukup sekian, terima kasih. Dan Ibu pun haus. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Baik, setiap hari Rabu kalian sudah siap dari pagi ya, seperti biasa, siap untuk Gumit. Semoga ikannya tidak ada yang mati. Semoga ikannya sehat. Kalian yang mengurusnya pun lebih sehat dari ikan, ya. Jadi tetap stay at home, tetap jaga kesehatan. Semuanya jangan sampai di pandemi ini ada yang terkena amit-amit ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, dijauhkan dari segala penyakit. Akhirul kalam, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan orang-orangnya tuh selalu ini saja yang bisa mengikuti Gumit, karena yang lain berbagai macam kendala ya. Ada yang tidak ada kuota, bahkan HP-nya ada yang rusak. Ibu maklumi. Makanya ini kenapa direkam. Neng boleh dihapus aja, stop aja rekamannya biar nggak terlalu panjang. Jadi kenapa ini direkam? Karena biar teman-teman kamu bisa lihat di channel YouTube ya.